berharap semuanya sehat semua ya. Tapi kalau ada yang sakit, tetap semangat. Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Sekarang kita ibadah online dulu ya. Kita bersiapkan hati kita untuk bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan beraktivitas. Ayo kita siapkan hati kita yuk, tetap semangat ya. Halo adik-adik. Hai, apa kabar kalian semuanya? Tadi Matthew sudah mengajak kita beribadah. Nah adik-adik, sekarang bersama Kak Nelly kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Nah adik-adik, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyi Bapa, ku datang padamu. Ucap
adik-adik melanjutkan ibadah kita mari berdoa bersama-sama. Semuanya suka berdoa ya adik-adik ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kami dapat menjalani aktivitas kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga buat saat ini kami masih bisa memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai kami agar kami bisa sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengar tapi melakukannya. Kami juga mau berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan agar teman-teman kami bisa kembali melakukan aktivitas dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita nyanyi sama-sama rukun cinta satu sama lain, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain, antara teman, keluarga, dan sesama kita ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama rukun cinta satu sama lain. Makin bertambah. Siapa yang makin bertambah adik-adik? Ya Tuhan kita yang terus bertambah adik-adik. Nah adik-adik kita makin berkurang. Yang bertambah iman kita dengan kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita terus bertumbuh dan bertambah ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita terus semakin menyenangkan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, dia makin bertambah. Dan salibnya diberi
adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman kembali. Tuhan tolong Bapak supaya setiap kami yang mendengar dan Kak Ekim yang berbicara dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti Tuhan kebenaran firman Tuhan, dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau melalui pengenalan akan firman Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu ke depan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita ya tentang kuasa Tuhan Yesus atas alam semesta. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Christian bahwa Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam kapal. Nah adik-adik, cerita kakak hari ini juga masih tentang kuasa Tuhan Yesus. Cerita kakak kali ini, Tuhan Yesus berkuasa atas pengampunan dosa dan kesembuhan dari penyakit manusia. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di suatu rumah adik-adik ya, di kota Kapernaum. Nah ketika orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah itu, lalu banyak orang datang adik-adik ke kota itu, datang ke rumah itu. Nah pada waktu itu adik-adik, di mana ada Tuhan Yesus, itu orang-orang pasti langsung datang cari Tuhan Yesus, mau melihat Tuhan Yesus, mau mendengar Tuhan Yesus memberitakan firman, dan mau melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Nah kali ini juga adik-adik, begitu orang-orang mendengar Tuhan Yesus ada di rumah di Kapernaum itu, berbondong-bondong orang datang semua ke rumah itu, sampai rumahnya penuh sesak dengan manusia adik-adik ya. Sampai ke pintu rumah juga penuh adik-adik, sudah nggak bisa masuk orang lagi. Nah pada saat itu datang 5 orang adik-adik ke rumah itu. Mana bisa masuk adik-adik ya, pintunya sudah penuh sesak dengan orang-orang yang ada di situ. Nah, adik-adik, dari 5 orang yang datang ini adik-adik, yang satunya itu adalah orang yang sakit lumpuh. Adik-adik tahu lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan adik-adik. Jadi si lumpuh ini dibawa menggunakan tilam. Tilam itu adalah kasur yang tipis ya adik-adik ya. Jadi dia tiduran di atas kasur yang tipis itu, di atas tilam. Lalu 4 orang temannya itu menggotong dia adik-adik, mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa masuk adik-adik? Yang berjalan biasa saja gak bisa masuk adik-adik ya, karena orang sudah berdesak-desakan di depan pintu rumah itu. Nah 4 orang teman si lumpuh ini berpikir gimana ya supaya bisa masuk dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka melihat ke atas ya adik-adik ya, mereka melihat ke atap rumah, lalu mereka punya ide adik-adik untuk naik ke atas atap itu dan membuka genteng adik-adik ya, atap itu genteng ya, membuka genteng rumah di mana Tuhan Yesus ada. Lalu mereka menurunkan si lumpuh itu, diturunkan sampai dia persis ada di depan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi sekarang si lumpuh itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Dia masuk jadi melalui atap rumah yang dibuka oleh 4 temannya itu. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa si lumpuh diturunkan dari atas atap rumah itu, Tuhan Yesus lalu melihat iman mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah adik-adik, di tempat itu, di dalam rumah itu adik-adik, begitu banyak orang yang hadir adik-adik ya. Nah di antara orang yang hadir itu ada juga ahli-ahli Taurat. Nah ahli-ahli Taurat ini mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu mereka berpikir di dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata demikian ya? Mengapa dia berkata dia mengampuni dosa si lumpuh? Yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Siapa orang ini? Dia mengaku bisa mengampuni orang berdosa. Dia telah menghina Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang tahu isi hati manusia. Lalu Tuhan berpaling kepada ahli Taurat yang berpikir demikian, dan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau berpikir demikian? Mana yang lebih mudah, mengatakan kepada si lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah kasurmu dan berjalanlah. Supaya kamu tahu, di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada si orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah kasurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah adik-adik,
Pada saat itu juga, seketika itu juga, si orang lumpuh itu bisa berdiri adik-adik. Dia bisa bangun, dia bisa mengangkat kasurnya, dan dia bisa berjalan pulang ke rumahnya. Tadi waktu dia datang, dia digotong oleh 4 temannya. Sekarang setelah Tuhan Yesus menyembuhkan dia bisa berjalan pulang dengan kakinya sendiri sampai ke rumahnya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia adik-adik. Ketika orang yang ada di situ melihat peristiwa ini, wah mereka sangat takjub, mereka heran, mereka takut, dan mereka memuliakan Allah. Wah hal yang seperti ini belum pernah kami lihat adik-adik. Jadi si orang lumpuh ini mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Adik-adik, waktu si orang lumpuh ini bawa oleh temannya bertemu dengan Tuhan Yesus, kenapa ya Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan si lumpuh ini? Tetapi Tuhan Yesus pertama-tama berkata, dosamu sudah diampuni. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengampuni dosa si lumpuh ini dulu sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Kenapa adik-adik? Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Adik-adik bisa baca ya di Matius 1 ayat 21. Di situ dikatakan demikian. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kalau Tuhan Yesus tidak mati mencurahkan darahnya bagi kita, tidak bangkit pada hari yang ketiga, kita semua adik-adik manusia yang berdosa ini akan binasa, akan masuk dalam neraka. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia rela datang ke dunia, dia rela menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib dan memberikan kita pengampunan. Cuma Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan kita bisa masuk ke surga. Ya adik-adik ya, kita sangat bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus dan kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita boleh ditebus dari segala dosa-dosa kita. Cerita kakak sampai di sini adik-adik. Bersyukur adik-adik ya, kita sudah mendengarkan cerita yang begitu indah. Cerita tentang pengampunan dan kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada si orang lumpuh ini. Ayat hafalan dari cerita kita kali ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9b. 1 Yohanes 1 ayat 9b bunyinya, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya adik-adik, kita mau tutup cerita ini, kita mau berdoa lagi adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur kalau Engkau sudah datang ke dunia ini menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami semua boleh layak mendapatkan pengampunan, kami boleh ditebus oleh Tuhan. Tuhan ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan, dan ajar kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Berkati dan sertai kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye adik-adik. Adik-adik, saatnya kita berdoa buat persembahan kita. Semua sikap berdoa, teman kita Luke akan berdoa buat persembahan kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita seperti biasa karena kita belum ke gereja. Nah adik-adik boleh persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Nah nanti dititipkan mama papa supaya ditransfer ke gereja kita. Nah adik-adik sekarang siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi untuk memberikan persembahan kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama, beri syukur. Susah atau
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa memberikan persembahan ini. Tolong Tuhan memberkati persembahan ini agar bisa berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menyanyikan lagu iman percaya kita. Semuanya sikap sempurna, kita berdiri adik-adik, kita nyanyi sama-sama, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, semuanya sukacita. Nah, adik-adik tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap rajin cuci tangan supaya kita tetap sehat ya adik-adik ya. Kita harus sabar menunggu sampai kita bisa kembali ke gereja. Nah, adik-adik selamat melakukan aktivitasnya kembali. Semangat belajar, semangat untuk ibadah, semangat selalu ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.